apa? Menjadikan Indonesia manusia seutuhnya, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu pedomannya. Wahyu, lu ngapain di sini? Ya, nyantai. Nyantai. Hari ini tuh kuliah, ngapain lu di sini? Bukannya kuliah. Emang hari ini kuliah? Lah gimana sih kamu itu kebiasaan banget deh, gemulut tiap hari bukannya kuliah. Ya, sekali-kali bolos lah, titip absen bisa lah. Sekali-kali, lu mah tiap kali. Skripsimu itu lo diselesain, dosenmu udah nanya-nanya. Iya, santai, nanti juga selesai sendiri. Kalian berdua lagi pada ngapain nih di sini? Mana ribut-ribut lagi? Ini kan tempat umum. Tuh, lihat si Wahyu, temenmu nih. Game mulu tiap hari kerjaannya, skripsinya belum kelar-kelar itu tuh. Emang bener gitu yuk? Tuh, lihat. Ya, udah aku kerjain kok pelan-pelan. Santai lah, nanti juga Oh selesai. iya Wahyu, kamu tahu nggak ajaran Trihita Karana? Tahu lah, kau tahu nggak? Wah, coba. Ajaran Trihita Karna itu yaitu 3 penyebab kebahagiaan manusia. Nah, bagian-bagiannya itu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Oh, dengerin noh. Iya, Kamu tahu. emang sudah bener sih, kamu sembahyang tiap hari gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya ampun, yoga nih apaan sih ribut-ribut dari Iya. jauh aku denger dari sana. Iya nih Kak, oh iya Kak, sebelumnya kenalin, ini Winda, ini Wahyu Kak. Halo, ini kenapa sih? Kenapa aku denger kok ribut-ribut itu ada apa sebenarnya? Ini Kak, si Wahyu kan dari tadi tuh kerjaannya main game terus, sedangkan Winda tuh nasehatin dia biar jadi orang yang lebih baik. Tunggu, gitu, tunggu. Kak. Iya, kamu main gimana sih? Yuk? Lihat aja tuh, Kak. Astaga kamu. Kan lagi kayak menang. gitu aja Itu loh. dah, Kak, kerjaannya Tapi tiap tunggu hari. bentar, kayaknya Wahyu ini mukanya familiar banget. Kamu tuh temennya Made ya? Iya. Bukannya minggu lalu Made tuh posting Facebook soal dia lulus wisuda. Kamu angkatannya dia kan? Iya, satu angkatan. Berarti harusnya udah lulus dong kamu sekarang. Harusnya, Kak. Ya, masuk Tapi karena dia masuk kan bisa bareng-bareng. Lulus kan Wajar Winda marah sama kamu. Itu dah. Daripada kalian bertengkar ya sekarang ya, nggak bakal ada ujungnya. Kalian batu semua. Gimana kalau misalnya ikut Mbok sekarang untuk ngelihat dan ketemu sama Pak Oke? Ngapain, Gimana Kak? itu Kak? Kita mau ke Pura sih, mau ke Pura, mau ketemu Oh, sama gitu. Pak Oke, emang ada janjian. Kalau misalnya mau bisa ngasih tahu si Wahyu biar dia nggak batu Hah, terus. Oh, boleh tuh, boleh Kak. Gimana, Wahyu mau ikut kan ya? ya, Kalau temennya boleh. ngasih boleh. tahu Oh, dia ya. nggak mau. Nah, yaudah pergi yuk. Ayo Wahyu cepet. Yuk. Ada buruan ah. Iya. Om Swastiastu, Pak Oke. Om Swastiastu. Mari silahkan masuk. Permisi nge. Aku navigator nih. Bece Bapak gimana kabarnya? Sehat walafiat. Ini Saudara. ada apa nih kok Tomen rame-rame? Jadi gini Pak, sebenarnya tadi saya tuh bingung di depan. Saya baru ketemu adik-adik ini, ada Wahyu, ada Yoga, ada Winda. Mereka tuh lagi berantem Pak. Wow, Gontok-gontokan kayak batu. Saya bingung kenapa mereka harus sampai marah-marah seperti itu. ada apa nih? Jadi nih Wahyu ceritanya Pak, saya coba jelasin sedikit ya Pak Oke. Jadi Wahyu ini seharusnya kan sudah harus nulis skripsi. Ya. Tapi katanya Winda dan juga Yoga, Wahyu ini males banget Pak. Wah, Malah justru malah main game gitu. Makanya teman-temannya pada marah sekarang. Terus saya bilang, daripada marah-marah nggak berhenti-berhenti, mending langsung ketemu Pak Oke. Biar langsung dapat pencerahan dari Pak Oke. Nah sekarang silakan Winda sama Yoga kalau mau curhat. Atau Wahyu mau curhat sama Pak Oke boleh. Iya, Pak. Tadi itu saya kan ketemu Yoga. Nah, dia tuh asik banget main game. Nah, saya marah dong, Pak, gitu sama dia. Karena kan sudah beberapa hari dia nggak masuk kuliah, sudah gitu skripsinya nggak dikerjain gitu, Pak. Nah, kira-kira saya wajar nggak sih, Pak, sebagai teman gitu marah sama dia gitu? Karena males gitu si Wahyu Pak. wajar nggak yuk dimarahin? Yuk nanya. Ya enggak wajar sih Pak, kurang wajar saya. Kurang wajar kan ya Tuh, Winda. yang bersangkutan jawabnya kurang wajar deh. Tapi ada apa kok bisa sampai marah? Ini kan temen ini ya. Apa mengingatkan atau gimana atau? Niatnya sih, Pak, mengingatkan. Ah. Cuman kan susah banget dikasih tahu gitu Oh loh. ya. Iya, Dia malah marah-marah balik. ya susah diingatkan, masih aja kasih tahu saya. Loh, kita kan sebagai teman harus saling mengingatkan dong. Gimana sih kamu? Gimana Pak Oke ini sebenarnya? Ya ada apa masalahnya? Diingatin masalah apa? Masalah belajar doang atau gimana? Skripsi Pak, Masalah skripsi. skripsi. Ya, gitu, Pak Pak. Guru ada. Ya. Belajar itu kan penting ya, Pak ya. Ah. Kalau menurut saya sendiri gitu. So, Emang pasti. itu kan ya
selain belajar ya kita juga harus seimbang dengan dharma apa yang sering orang bilang itu dharma agama gitu. Jadi itu sebenarnya seperti apa sih Gimana Pak? sebenarnya Pak? Yuk, gimana sih Pak? Gimana kok sampai perhatiannya ke bingung pelajaran kok bisa kurang? Ada apa dia? Bayangannya Wahyu apa nih? Ya kalau saya sih kalau pelajaran sih kurang baik. Tapi untuk game kan untuk hiburan lah Pak, hiburan. Kalau kita semua untuk belajar kan juga stres saya Pak. Ya, makanya saya ikuti dengan game. Kalau dengan game tuh apa yang bisa dicapai? Padahal nih zamannya ini Anda ini kan masih baru belajar. Zamannya kalau di agama Hindu itu catur purusa itu Anda bagian gerhasta. Orang yang baru belajar, brahmacari, Anda orang baru belajar. Semua ilmu ditimba dan itu sudah harus Anda timba dengan baik supaya bisa masuk ke tahap berikutnya ya Mas, tahap gerhasta. Tapi kenapa bisa Anda bisa tidak konsentrasi ke belajar? Apa yang Anda fokuskan? Ya mungkin terlalu gimana ya Pak, kalau saya belajar itu terlalu kurang menurut saya Pak untuk belajar. Selesai nih Pak. Tadi Yoga tadi sempat bilang sama saya juga Pak, Wahyu ini katanya yang penting berdoa gitu. Semua pasti selesai, makanya saya juga bingung. Ya gitu. Beranggapan Pak bahwa dengan berdoa aja kan cukup kita. Kan semua kan bisa dicapai dengan doa Pak. Rajin ke pura nggak? Rajin saya Pak ke pura. Ya, tapi kan kerjanya berdoa doang tanpa ada usaha. Ya mana bisa tuh skripsi kelar. Ya nggak sih? Iya, tanpa walaupun kita sudah berdoa, kalau kita tidak ada usaha, mana bisa hal tersebut dicapai. Nah, jadi gimana Pak Udah bisa sebenarnya? nasihatin dong. Yang penting kan Tapi yang yakin. dinasihatin nggak mau gitu. Yang penting kan yakin. Nah, cuman gini ya, ini kira-kira persoalannya Wahyu malas belajar karena menganggap yang lebih penting adalah menjalankan agama supaya menjalankan agama itu bagus. Kalau istilahnya sekarang dharma agama itu dijalankan oke. Tapi dharma agama itu bukan hanya sembahyang aja. Karena tuntunan kita di agama itu ada tatwa, ada upakara, juga ada susila. Tiga-tiganya harus dijalankan dengan baik. Kalau belajar itu dalam satu tahap itu saya bilang tadi tuh baru brahmacharya aja. Lain-lainnya masih banyak yang harus dipersiapkan. Nah itu. Pernah dengar istilah dharma agama nggak? Coba Yoga, pernah dengar nggak dharma agama? Apa itu? Kalau menurut saya dharma agama itu suatu kewajiban kita yang harus diwujudkan untuk agama kita. Oke, masuk. Binda pernah dengar? Kalau dharma agama menurut saya ya Pak ya, yaitu ya kita sebagai umat manusia kan semuanya diciptakan dan wajib untuk beragama gitu kan. Nah kalau menurut saya sendiri dharma agama itu ya apapun yang menjadi perintah dari agama itu ya itu kita jalankan. Nah itulah dharma agama itu menurut saya sih Pak. Bagus. Jadi gini ya, kita semua punya pedoman dalam beragama. Iya. Dan itu ada dalam kitab suci. Susastra banyak. Kita punya Weda, punya Bhagavad Gita ada, Saram saya ada, kan itu. Nah, semua itu ada aturannya, ada aturan, ada yang pegangan-pegangan yang bisa kita jadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan agama. Nah, justru itulah yang menjadi kekuatan kita supaya kita mampu menjalankan agama dengan baik. Ya. Betul ya itu secara dharma agama. Sekarang persoalannya adalah Wahyu terlalu serius Ke dharma agama. ke dharma agama. agama. Bener nggak? Iya Pak, menurut saya dia lebih mementingkan satu sisi tersebut. Nah, gimana Yu? Wahyu sendiri gimana Wahyu ngeliatnya? sendiri gimana? Ya kalau saya kan cuma fokus ke agama Pak. Nah, itu. Kan semua kan tujuannya ke Tuhan Pak. Jadi saya melakukannya dharma agama. Betul ya. Tapi jangan lupa kita adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang warga, kita sudah punya kewajiban dan tugas. Betul. Negara itu mempunyai tujuan apa? Menjadikan Indonesia manusia seutuhnya, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu pedomannya. Nah kalau hanya belajar doang, hanya berdoa doang, terus lupa yang lainnya, Anda tidak bisa masuk ke segmen sebagai warga negara yang baik.
Gimana cocoknya? Cocok gitu. Ya, warga negara yang baik itu kita amalkan berbentuk dharma negara. Pernah dengar? Adik-adik mungkin yang pintar-pintar pernah dengar nggak Dharma Negara itu apa? Kalau saya sendiri sih jujur Pak, saya baru dengar. Pernah nggak? Nah, dharma negara itu gimana? Ya. Kalau menurut saya Dharma Negara itu suatu perintah dari negara yang harus dijalankan oleh setiap manusia dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, dia yang lulus. Lulus ya, selamat. Jadi gini ya, negara mempunyai aturan-aturan legalistik. Semua banyak yang menuntun kita sebagai warga negara untuk menuju cita-cita negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini punya cita-cita dan itu jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan, seperti saya sebutkan tadi. Caranya gimana? Nah, ya, aturan-aturan itu kita laksanakan dengan baik. Ya. Dharma agama satu sisi, dharma negara satu sisi. Dharma agama ini ibarat jiwanya manusia. Dharma negara ini ibarat badannya. Ini nggak bisa lepas satu sama lain. Dharma negara dan dharma agama ini menyatu, jiwa dan raga ini berjuang bersatu, ya seimbang, selaras, saling bersinergi untuk mencapai cita-cita. Berarti sebenarnya pun kalau misalnya terlalu dominan ke Dharma Negara saja juga nggak baik gitu Pak Oke ya? Masa melupakan agama kan Nah. enggak ya. Ketenangan jiwa itu kan ada pada waktu kita sembahyang, kita ada tempat ibadah itu kan ada ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Tidak mutlak mencapai itu Dharma negara doang tidak. Ya. Harus ada dua-duanya yang seimbang. Kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45, punya negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu lagi apa? Bhinneka Tunggal Ika. Pedoman kita itu sudah jelas, tujuan kita itu sudah jelas, rambu-rambunya sudah jelas. Sebenarnya enak kita jadi warga negara kan? Kita tinggal ngikuti aja. Nah ini Bapak berbicara masalah ini karena tadi berbicara masalah dharma agama, di mana tuh dia tuh fokus kepada agama doang, sembahyang doang, melupakan kewajibannya dia sebagai warga negara. Nah, gitu. Gimana, Wahyu? Tuh yuk, Wahyu gimana kayak pendapatmu? ekspresi wajahnya udah kayak menyesal nih atau Bapak Oke nih ngomong apa sih Lalu gitu? kalau saya boleh tahu ini, landasan dasar untuk berdharma negara dan dharma agama itu yang mana sih Pak dalam agama Hindu? Oh, di dalam agama Hindu kan kita sudah tahu ya, kita sudah punya kitab suci, kita punya Weda, sudah jelas panutan kita di sana. Ada lagi banyak susastra yang bisa kita main dan pernah dengar Bhagavad Gita nggak? Percakapan antara Sri Krishna dengan Arjuna. Di sana tuntunannya kan banyak, Ya. ya supaya kamu bisa yakin. Nah, Betul. Sarasemu saya ada. Kalau tidak bisa kan ada buku-buku semerti, ya cerita-cerita mengenai Pandawa, mengenai Ramayana. Itu sebenarnya kisah-kisah yang menjadi inspirasi kita. Bertolak bagaimana sih kita sebaiknya melaksanakan kehidupan kita. Dengan ceritanya dengan gamblang, bisa dibaca di mana saja ya. Dan itu sudah turun-temurun. Kalau suka nonton wayang ya itu ceritanya, ya. Tapi pada intinya di dalam kita mengacu kepada Weda untuk berbicara mengenai dharma agama itu sudah sangat rapi, ya. Memang 3 aja tatuanya seperti apa, upakaranya seperti apa, susilanya seperti apa. Tapi ini adalah pedoman yang bisa kita pakai untuk menjalani hidup ini supaya kita sukses sebagai orang beragama, sukses sebagai orang yang bernegara. Yoga Gimana? mungkin ada pertanyaan tadi? Oh iya Pak, kami kan mahasiswa. Nah, untuk mencapai dharma negara dan dharma agama itu apa sih yang bisa kita lakukan Pak? Sudah dilaksanakan. Anda mengikuti ajaran-ajaran agama itu sudah melaksanakan dharma agama. Ya. Kamu sembahyang nggak? Sembahyang Pak? Trisanja berapa kali kamu? 2 kali. Kurang sudah. satu berarti. Ikuti dia kan sembahyang terus. Ini Tapi kan jangan rajin lebih dari nih, 3 Wahyu. kali ya. Sembahyang Trisanja lebih dari 3 kali udah menyala. Ya. Ya, salah satunya adalah masalah sembahyang. Tapi sebenarnya kita sudah melaksanakan banyak. Ya. Pernah dengar Trihita Karana? Pernah. Ya. Winda coba punya bayangan nggak apa itu? Ya. Kalau Trihita Karana itu kan 3 penyebab kebahagiaan yang saya tahu gitu. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, yaitu seperti halnya tadi kayak sembahyang, mungkin seperti yoga tadi. Terus hubungan sesama manusia,
Nah, selanjutnya itu adalah hubungan antara manusia dengan alam. Itu sih Pak yang saya tangkap. Oke. Pinter berarti Pak ya. Calon mahasiswa Jauh sebenarnya dulu, pinter. saya udah deg-degan sama siswa nggak tahu Trihita Karana. Iya. Ternyata masih tahu Ya, gitu jadi dengan gini. anak. Trihita Karana itu pada intinya memang demikian ya. Ada diperlukan keseimbangan kita sebagai manusia dengan Sang Maha Pencipta. Ya, caranya gimana? Udah ada tuntunannya. Ya, sudah dilakukan. Paling nggak Wahyu sudah melakukannya. Ya, itu betul ya. Jangan pernah melupakan Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, itu kedua. Kita bermasyarakat. Bermasyarakat ya perlu hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, ini yang kebahagiaan kita kan ada juga di sini. Iya. Masa mau menyendiri jadi orang ya. Samping itu udah tadi yang ketiga, antara kita manusia dengan semua ciptaannya diantaranya adalah lingkungan kita. Apakah kemudian untuk memperdalam Dharma Negara, kalau Dharma Agama kan sudah dapat dari semenjak SD sampai ke perguruan tinggi bahkan ada pelajaran agama. Kalau untuk Dharma Negara, apakah cukup dengan pelajaran kewarganegaraan di sekolah atau memang harus misalnya ikut pelatihan kepemimpinan atau jadi TNI atau Polri gitu Pak? Oh. Apakah harus untuk memantapkan Dharma Negara itu? Tadi kan kita sebutkan Dharma Negara itu sudah ada pilarnya. Iya. Tidak harus jadi tentara, tidak harus jadi polisi. Kan. Anda itu dapatkan di sekolah tuh belajar kepemimpinan di sekolah dapat belajar. Tapi inti persoalannya adalah bagaimana Anda menjadi warga negara yang baik, mengabdikan diri Anda. Karena negara itu mempunyai tujuan dan tujuan itu tidak akan tercapai kalau tidak di backup oleh warganya. Nah, terus bagaimana bagi anak-anak yang mungkin prestasinya agak di bawah gitu Pak? Apakah itu masih bisa disebut sebagai apa? Tidak melakukan Dharma Negara Oh iya. gitu ya? Murid ya kalau sekolah ya. Tapi sekolah itu kan tidak hanya di kelas. Guru ada tuh 4 guru kan, yang bisa. Guru apa? Guru apa itu Pak? Nah, guru swadaya itu Tuhan yang Maha Kuasa sudah mengajarkan. Ya. Sekarang pemerintah guru apa itu? Guru wisesa. Pemerintah juga mengajarkan. Yang dia pakai pedomannya adalah guru pengajian. Ada lagi guru yang penting yang diterima sejak lahir. Guru apa itu? Guru Rupaka. Nah ini juga udah tahu. Ya. Semua guru-guru berkeinginan membuat anak itu berprestasi. Jadi, sebelah sini kurang bagus, sebelah kini bagus. Nah, kenapa tidak? Kalau sudah jeblok, tidak sekolah terus jeblok, enggak. Lihat nggak ada menteri yang tidak lulus SMA bisa jadi menteri kan? Betul, kan dia belajar dari guru-guru yang lain begitu Pak. Guru-guru yang lain jalan. Banyak ya guru dari belajar dari tempat-tempat yang lain. Anda belajar nyopir, Anda belajar mancing, Anda macam-macam pelajaran itu dah. Tapi Pak, kalau misalnya nih Pak, ketika kita sudah tahu bahwa Dharma Agama dan Dharma Negara itu harus seimbang, tapi kita masih ngeyel kayak Wahyu itu gimana ya Pak harusnya? Apa kita harus terus memberitahu orang yang seperti itu Iya, atau Pak, itu ya masih sudah apa gitu? aja? Itu adalah keinginan dan tindakan masing-masing orang gitu Pak. Ya memang gini, ada yang perlu diperhatikan pada waktu kita melaksanakan Dharma Agama, Dharma Negara. Tadi sebutkan itu seimbang, selaras, dan harus bersinergi. Ya. Kalau masalah menasihati Wahyu, teman itu wajib ngilik-ngilik yuk. Kamu tuh punya masa depan, nanti kamu punya istri, punya anak, masa nggak ada. Tapi jangan sampai melulu dimarahin gara-gara dia punya skripsi doang. Siapa tahu dia diam-diam meng-create suatu aplikasi misalkan ya yang ya. Jadi oke lah, tiap orang mempunyai swadharma masing-masing. Bisa diterima swadharma ya. Ada tugas dan kewajiban masing-masing tiap orang. Swadharma ini yang menuntut tiap orang tuh bagaimana saya harus bertindak. Yang tidak mesti sama dengan misalnya dengan Sasti, dengan Winda, dengan masing-masing. Saya seorang dokter ya, misalkan. Masa harus mengabdi berbuat swadharma sama dengan seorang insinyur? Ya. Misal, kan ada yang tugasnya mengkonstruksi, ada yang tugasnya untuk mengobati pasien. Berbeda. Anda tugasnya seperti mahasiswa belajar.
di samping belajar kan Anda punya 4 guru, ya tidak murni ke sana guru pengajian aja. Kalau saya Pak boleh tanya Ya, terakhir Pak, silakan. ada nggak perbedaan antara dharma negara ini, dharma negara yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan? Nah iya. Oh, Nah itu seperti apa tuh Pak? Ada tidak Pak sebenarnya? Yang sering lupa kita, sebenarnya tidak ada. tidak ada perbedaan. Ya, saya melihat Anda masing-masing orang, saya sebutkan tadi punya swadharma. Ya. Masing-masing orang itu mempunyai fokus dia kemana anehnya dia, ya, sehingga dia bisa hebat di sini, kurang di sini. Nah, kalau swadharma seorang perempuan atau seorang laki-laki itu, kalau anak perempuan misalnya membanten, kan sama. Iya. Yang satu lagi hebat. Betul. Ya. Sudah melakukan Untuk bisa melaksanakan suatu kegiatan di pura, dia masang penyor, dia bikin canang. Iya. Nah, kan sama aja, Sudah melakukan. swadharmanya sama. Tapi kalau swanegara, sama juga. Punya Anda hak yang sama begitu Pak? Iya, Anda sebagai seorang perawat, ada tugasnya karena perempuan. Perempuan juga bisa jadi penerbang. TNI Angkatan Jadi Udara punya pilot. penerbang. Ya. Nah, bedanya apa? Jadi semuanya setara begitu Pak ya? Setara. Saya- Setara. Gender itu gender itu Gender equality. Gender equality. Gender equality. Ini sudah jelas ya teman-teman adik-adik ya. Jadi jangan berantem lagi habis ini, biarin Wahyu memutuskan, dia akan berpikir sendiri sampai rumah nanti kira-kira perkataan Winda, perkataan Yoga dan perkataan Pak Oke itu betul nggak harus dilaksanakan apa tidak.